Sebelum hari pernikahan saya tiba, Allah memberi saya cobaan hidup. Yang tadinya mapan, sekarang berputar 360. Biasa 180. Hingga kini nyaris tak memiliki apa-apa. Apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi semua yang terjadi ini, Pak Ustadz? Datanglah orang dililit utang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sudah putus asa. Kata Nabi, kau baca ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul wa dhalal indain wa ghalabatir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan-kesulitan, wal ajzi, lemah, lesu, letoy, loyo, wal kasal, malas berusaha, wal jubni, pengecut, takut aja dengan orang, wal bukhul, pelit, kikir, kedekut, wa dhalal indaini, dililit utang, wa ghalabatir rijal, ditekan orang, dikuasai orang lain. Selamatkan aku dari ini. Doa pada Allah, Allah turunkan bangkit semangat kerja, kerja engkau balik, kerja balik, cari rezeki. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi Allah, wabtaghu min fadlillah. Kasih tahu sama dia, Adinda, rencana kita menikah kita pending dulu. Abang sekarang sedang tak ada duit sama sekali. Bang, masalah duit tak usah abang pikirkan. Abang datang aja, ajarkan surat Ar-Rahman, insya Allah ku terima. Wah, tapi sayangnya di sinetron aja yang gitu. Apa betul Pak Ustadz seorang tamu tak boleh menjadi imam khususnya salat Jumat? Boleh, apa pula tak boleh? Yang tak boleh itu dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i yang ketat salat Jumat ni. Mazhab Syafi'i ketat salat Jumat. Kalau tidak cukup 40 orang muqim, wah itu dia. Ada di situ cuman 39 orang. Nah, itu tak sah salat Jumat menurut mazhab Syafi'i. Harus muqim pula. Ini orangnya ramai. Tapi saya kalau khutbah dimanapun tak mau saya jadi imam. Imam tetapnya lah. Kemarin khutbah di Masjid BI. Silakan maju Pak Ustaz. Mana imam tetap? Imam tetapnya pula hafiz hafal Quran, anggota lajnah pentashih Al-Quran. Jangan beli Quran kalau tidak ditashih. Mana halaman tashih? Nih ada di halaman tashih. Halaman tashih. Kalau tak di muka, di belakang. Biasanya begitu. Kalau tak ada, kok bisa Quran ini dicetak di sini? Tak ada tashihnya. Tak ada tashihnya. Jadi halaman tashih. Jadi Ustadz Imam BI ini dia anggota pentashih Al-Quran. Dulu kita bangga kita dulu kalau buka Quran ada orang Riau di dalam. Siapa dia? Dr. Satria Effendi dari Kabupaten Pelalawan, S1 Universitas Damaskus, S2 S3 Ummul Qura Makkah, pulang menjadi tim pentashih Al-Quran. Umurnya pendek, meninggal dunia. Ustaz Satria Effendi sampai Pangkalan Kerinci, naik sampan terus arah ke Tanjung Batu. Situlah kampung halaman beliau. Bukan main perjuangan dia sekolah, naik sampan dari Sungai Kampar ujung sana, terus sampai kemari sekolah ke Candung bersama Ustadz Bakhtiar Daud, barulah ke Suriah Damaskus, barulah ke Makkah, pulang kebanggaan. Di pendek umurnya, barokah hidupnya. Nah, pentashih Al-Quran. Jadi saya persilakan dia hafiz Quran, beliau maju. Saya khotibnya saja. Ramai jamaah. Jadi tak perlu kita ragu. Saya mendoakan Ustaz keluarga sehat, dilindungi Allah siang dan malam. Amin. Ada orang mendoakan kita siang aja. Ini siang dan malam. Lailau wa nahara. Apa hukumnya wanita sedang haid masuk masjid? Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Perempuan haid tak boleh megang Quran. Tak boleh megang Quran. Tak boleh bawa Quran. Tak boleh buka Quran. Tak boleh baca Quran. Tak boleh tawaf. Tak boleh i'tikaf. Tak boleh puasa. Itulah maka masjid-masjid dulu ada terasnya, ada emperannya. Coba tengok Masjid Baitur Rahman Aceh, ada terasnya. Masjid Raya Al-Masun Medan dekat Istana Maimun, ada terasnya. Masjid Sahabuddin Siak ada. Masjid ini dulu yang bangunan tua dulu. Coba pejamkan mata, bayangkan balik masjid tua dulu. Nampak saya terasnya. Ada depan. Ada terasnya dulu. Itu makanya arsitek yang bangun itu mesti paham fikih. Maka perempuan di teras itu dia duduk.
Membaca Quran Pak Ustadz, mengulangi bacaan boleh. Ada ibu-ibu anak gadis hafal Quran 30 juz, satu hari mesti diulang 2 juz. Kalau tak diulang lupa. 7 hari dia berhalangan, maaf cakap, maka 14 juz ulang. Cara ngulangnya diam aja. Kalau ada istri bapak diam aja, itu ngulang bacaan Quran. Apakah hadis Ustadz kita menyembah Allah, sholat memakai pakaian putih seperti kain kapan kita masuk kubur? Tak ada. Tak ada itu. Yang ada adalah sunnah mengikut Nabi, pakaian yang paling disukai Nabi putih, jubah Nabi putih. Kalau kita pakai pakaian putih cepat nampak kotornya, kita ganti. Kalau kita pakaian tak putih tak nampak kotor, kawan tak tahan. Oleh sebab itu bagus pakaian putih. Nabi SAW pakai putih. Jika kita setelah berwudu mandi wajib, setelah mandi kita langsung akan salat wajib. Apakah kita wudu sekali lagi? Tidak. Wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar. Kalau hadas besar sudah hilang, untuk apa lagi hilangkan hadas kecil? Maka begitu Nabi sunnah. Pertama maaf cuci tangan supaya jangan sampai tangan yang kotor masuk ke dalam. Setelah itu membasuh kemaluan. Setelah itu berwudu macam wudu salat. Setelah itu baru mandi. Setelah mandi sah salat. Tapi rupanya dia ragu. Saya ragu Pak Ustadz. Kebetulan mandinya di kolam renang. Di setelnya pula terkentut dalam kolam. Suka dia menengok air berbuih-buih naik ke atas. Ragu saya Pak Ustadz. Kalau ragu, dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, maka berwudu engkau setelah mandi, naik ke atas bilas, karena air kolam itu macam-macam, orang berkudis, orang berbisul, orang berkurap airnya semua. Tak pula diganti. Naik ke atas bilas, setelah bilas berwudu dia sekali lagi, afdal untuk menghilangkan was-was dia. Jika seorang perempuan sedang belajar jadi imam, bolehkah solat wajibnya diucapkan dengan sedikit keras? Asal tak ada laki-laki, perempuan sama perempuan, ibu, anak ibu, adik ibu, ponakan ibu, perempuan semuanya, maka dia baca jahat. Tapi kalau ada laki-laki, tidak. Laki-laki dia ada laki-laki pimpinan jadi imam. Saya ada lihat ceramah ustadz di Instagram, ustadz tet. Nah, ini kalau disebut nanti kena sensor. Tentang azan yang tidak boleh lafaznya dipanjangkan, harus mengikuti sesuai mat tabi'i. Macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana kalau tak ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana itu? Jadi masalah azan itu tidak sama macam itu. Azan itu bersanad. Itu muazin itu azannya bersanad sampai kepada Bilal bin Abi Rabah. Muazin itu bersanad tuh, dia dari gurunya sampai kepada Bilal. Lagunya tak berubah-ubah. Nah, jadi kalau ada, inilah bahayanya orang belajar tajwid lalu kemudian mau diterapkannya itu semua. Tetap panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya juara azan dulu antar SD. Saya akhwat yang bekerja sebagai pegawai. Saya hobi suka dengan pekerjaan saya. Namun jika waktunya tiba dan saya menikah, saya harus long distance marriage dengan suami karena saya bekerja. Ini bagaimana ya Pak Ustadz? Sebelum menikah kamu duduk dulu, jangan nanti kata si suami, aku nikah sama engkau kan setelah engkau 23 tahun. Dulu kau disekolahkan bapakmu, SMP, SMA, kuliah, duitnya sudah banyak. Nanti kalau kusuruh kau berhenti kerja, bapakmu marah. Tapi sementara anak-anak ini usia emas, golden age, 2 tahun pertama susukan, peluk cium, sayang-sayang. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, main-main. 2 tahun ketiga baca surat pendek, baca ayat pendek, baca doa-doa.
tahun ke-7 matanglah dia sudah. Jadi kalau selama 7 tahun ini op dulu, nanti habis itu baru. Mau tak kau tetap kerja tapi nanti akhirnya kau sambut dia pulang, anak dia lari rupanya ke pelukan pembantu. Wah, jangan sampai dia demam, yang dipanggilnya demam bukan mama, mbok gitu. Mau tak? Sudah putus hubungan gara-gara 6 tahun. Nah, itu dari awal harus sudah ada MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Jangan tak jelas. Pacaran 2 tahun tak tentu arah. Yang dibicarakan, duduk, gimana kabar status Instagram hari ini ya? Tak jelas. Pendek, singkat tapi jelas. Jangan tak tentu arah. Tak ada pacaran-pacaran tuh. Ketika bercampur baur wanita dan pria, namun tak ada niat, tak ada nafsu, hanya sebatas teman. Bagaimana hubungan pertemanan seperti ini Ustaz? Tak adanya. Mana pula tak bernafsu? Mana ada orang tak bernafsu? Anak-anak muda tak bernafsu. Kami yang tua-tuanya aja bernafsu. Apalagi kalian muda. Tak ada tuh. Kami berteman aja Pak Ustaz. Tak ada. TTN itu. Teman tapi nafsu. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Jangan ikut-ikut langkah setan. Setan tak pernah mengajak berzina. Ayo berzina, ayo berzina. Nggak. Langkah-langkah setan. Nazratun, pandangan. Fabtisamun, senyum. Fasalamun, salam. Fakalamun, ngomong. Famau'idun, janjian. Faliqaun, pertemuan. Makan siang besok? Ya. Habis makan, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Terjadilah apa yang terjadi. Apa ada zakat untuk hasil sewa rumah kontrakan? Ya, zakat sewa kontrakan rumah sudah ada sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Buka fikih zakat Yusuf Qardawi. Ibu bapak harus punya setiap rumah masing-masing fikih zakat 2 jilid, disertasi Syekh Yusuf Qardawi. Zakat kontrakan. Berapa kontrakan ibu yang di dekat UIR sana? Ada 100 pintu Pak Ustaz. Oh banyak. Pintunya aja. 100 pintu, pakai keramik, pakai AC, kamar mandi dalam. Satu kamarnya berapa? 1 juta. 100 pintu 100 juta. Setiap bulan 100 juta. Berapa zakatnya? 2,5 juta. Keluarkan 2,5 juta. Kalau 1 M Pak Ustaz, 25 juta. Ada jamaah Ustadz Somad kemarin saya keluarkan 25 juta. 25 juta berarti harta bapak 1 M. Enggak, pendapatan saya cuma 300. Oh bapak salah hitung. Mestinya kalau 300 7,5 juta. 7,5 juta. Kenapa dikeluarkan 25? Saya mau mancing Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya keluarkan 25 dapat 1 M tahun depan. Dipancingnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah Sayyidatuna Aisyah, apakah Aisyah itu memakai cadar? Apakah istri-istri Nabi itu? Ya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka menurunkan kain panjang mereka. Bagaimana caranya? Ditarik kain panjang, tertutup mata kiri, yang terbuka mata kanan waktu mau keluar rumah. Begitu mereka zaman dulu. Hampir 20 hadis yang menyebutkan mereka menutup muka, yang nampak cuma mata, menutup muka. Gara-gara itulah Syekh Abdul Aziz bin Bas, Mufti Saudi Arabia, mengatakan cadar wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah, cadar wajib, gara-gara hadis banyak tentang menutup wajah. Tapi Syekh Albani mengatakan ada hadis-hadis lain yang mengatakan bahwa ada juga zaman itu perempuan yang wajahnya nampak. Nah, maka saya condong kepada yang pendapat kedua, cadar tak wajib. Cadar hanya
mustahab, anjuran. Kalaulah cadar itu wajib, berarti lawan daripada wajib haram. Haram ibu-ibu menampakkan wajah. Nah, oleh sebab itu maka yang bercadar silakan bercadar. Mahasiswa-mahasiswi saja yang bercadar silakan bercadar. Yang tak mau bercadar tak usah berkelahi antara bercadar tak bercadar. Kalau berkelahi antara yang bercadar dengan yang tak bercadar, maka yang bertawa yang buka jilbab. Tersinggung lagi, payah. Apa hukum wanita keluar rumah pakai lipstik? Kenapa mesti pakai lipstik? Dipakainya lipstik. Lipstik itu kan pencitraan. Udah jelas bibir itu hitam macam sawo busuk. Dipasang merah. Dipasang merah itu kan pembohongan publik itu. Pembohongan publik. Apa adanya saja lah. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita tak ada pakai make up. Tapi orang senang. Kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pakai make up kita pula takut nengoknya. Macam musuh Batman. Apakah sama keutamaan solat berjamaah di masjid dengan di rumah? Tak ada solat di rumah. Solat berjamaah di masjid. Solat berjamaah di masjid. Nabi pernah solat berjamaah di rumah, solat sunat, solat tahajud, solat sunat. Ya. Tapi kalau solat berjamaah di masjid, Nabi sampai ketika sakit menggeletar pun ke masjid. Musafir bisa, musafir tanah lapang, gurun pasir, solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar. Pahalanya sama salat berjamaah. Saya pernah melakukan zina, baik itu zina kecil ataupun besar. Bahkan itu berkali-kali saya lakukan. Apakah saya masih pantas diberi maaf oleh Allah? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak menerima, Allah tidak mengampunkan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Maka engkau yang sudah terjerumus dalam perbuatan zina, mandi taubat. Niatnya Pak Ustadz, aku berniat mandi taubat, basah semua macam mandi wajib. Habis itu sesudah mandi taubat, solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Thumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Banyak-banyak solat, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak sambung silaturahim. Teruslah pengajian, istiqomah, teteskan air mata, minta ampun kepada Allah. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang tobat macam orang tak berdosa. Lebih baik merasa diri pendosa daripada merasa diri penghuni surga. Alhamdulillah bulan Juli 2017 lalu saya sudah berhenti kerja di perbankan. Tapi bulan Oktober saya masih menerima bonus laba perusahaan tahun 2016. Sistematis masuk rekening. Bagaimana saya mempergunakan uang itu? Serahkan ke kotak Rohingya tadi mana? Keluarkan balik kotak, keluar. Duit riba serahkan untuk masalih ammah, pembangunan MDA, pembebasan tanah masjid, kaum muslimin, untuk jihad. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Bagaimana hukum apabila saya membelikan jubah untuk imam dan pengurus masjid dengan uang tersebut? Boleh, karena masjid masalih ammah, kepentingan umum. Bajukan jubah, gantungkan. Milik umat. Duit itu milik ibu, milik ibu, milik ibu, milik bapak semua. Dibalikkan kepada umat. Ini kan punya umat nih. Wa anal masajida lillah. Masjid itu milik Allah, milik hamba-hamba Allah, dipakaikan semua untuk umat. Bagaimana hukumnya apabila saya memberikan makanan untuk jemaah masjid? Oh, makanan, kasih aja duit itu untuk ke masjid, nanti biar orang masjid memakaikannya untuk beli karpet, untuk beli apa. Masalah kalau mau beli makanan, makanan ini kan menjadi darah, masuk ke dalam otaknya, masuk ke dalam lidahnya. Hati-hati kalau mau membagi, janganlah duit riba, duit. Saya seorang wanita yang sudah menikah. Apakah boleh dalam rumah kami tinggal keponakan laki-laki dari suami saya? Ponakan laki-laki bapak tak mahram sama ibu.
Ibu di rumah tuh kadang terbuka tengkuknya, terbuka kakinya, terbuka bajunya. Dia tak mahram. Udah macam keponakan saya, tak bisa. Sementara ponakan laki-laki suami saya itu kan bukan mahram. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Umurnya tak pula bau beda dengan saya. Saya bingung Pak Ustadz, karena adat dalam keluarga suami membolehkan. Tak bisa, adat-adat ini tak bisa. Adat besan di syarak, syarak besan di kitabullah. Kalau sesuai dengan kitabullah pakai, kalau tak sesuai campakkan. Bang, ini tak bisa ini bang, karena Nabi pernah berkata, bagaimana kalau ipar ya Rasulullah, al-amu al-maut, al-amu al-maut, mati kata Nabi. Kenapa mati? Karena kalau berselingkuh istri kita itu sama orang lain, bisa kita ceraikan nikah dia. Tapi kalau sama keluarga kita, maulah kita tikam mati dia. Nah ini, jadi jangan lagi ini ajaran Islam. Saya masalah sholat ikut Al-Quran, saya sholat ikut Allah, puasa ikut Allah, haji ikut Allah. Tapi masalah urusan mahram ni saya lebih tahu lagi dari Allah. Oh tak bisa begitu. Udkhulu fis silmi kaffah, ikutilah aturan Allah secara nyata, secara komplit, jangan sepotong-sepotong. Ayah saya sedang sakit stroke di kampung, saya kerja di sini di Pekanbaru. Mohon doanya Ustaz untuk kesembuhan ayah saya, dan mohon untuk didoakan agar hatinya sentiasa mengingat Allah. Doakan saya juga agar segera menikah, karena itu salah satu keinginan ayah saya. Nanti kita doakan doa supaya ayahnya sembuh, hatinya zikir mengingat Allah, dan anaknya di sini pula bisa menikah, dan sudah menikah tetap dia ingat ayahnya. Dan sudah nikah tu bininya jadi ingat. Saya doakan semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Saya pernah dengar hukum menjawab salam wajib. Salam wajib. Mengucapkan salam sunnah. Menjawab salam wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kalau kita sedang melakukan sholat sunat di rumah, lalu kita mendengar ada tamu mengucapkan salam, apakah betul kita harus menjawab salam? Tidak. Kita sedang sholat sunat, tetap sholat. Pintu terkunci, istri tak ada, sendiri sholat. Datang tamu buka pintu, datang tamu ngetuk-ngetuk, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Sami Allahu liman hamidah. Ini tahu.